Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Joem Agro. Hari ini kita agak santai teman-teman. Kita hanya melihat perkembangan dari tanaman cabai merah keriting kita, yang sebentar lagi akan segera panen tentunya. Jadi pada penanaman kali ini teman-teman, kita masih tetap memakai metode yang namanya menanam cabai dengan modal receh. Menanam cabai memang identik dengan modal yang sangat besar ya teman-teman ya. Jadi pada penanaman kali ini kami mencoba untuk eh, memakai budget yang sangat minim atau modal receh dalam berkebun cabai teman-teman. Seperti pada video sebelumnya, kita menggunakan yang pertama sekali adalah mulsa menggunakan yang alami, yaitu jerami padi teman-teman. Nah, jika kita lihat hasilnya, ternyata jerami padi ini lebih bagus daripada menggunakan mulsa plastik. Kenapa demikian? Karena tanaman cabai ini sangat membutuhkan air di saat dia masuk masa-masa generatif seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, jika kita menggunakan plastik mulsa, biasanya jika tidak terjadi hujan dalam beberapa hari, itu biasanya permukaan tanah ini akan menjadi kering, kerontang. Nah potensinya cabai kita akan kekurangan air. Nah, jika dilihat dari hasil teman-teman sampai detik ini, alhamdulillah di kebun kami ini masih aman dari jamur. Nah, seperti ini. Jadi, kalau ada pertanyaan kenapa bisa teraman dari jamur gitu kan? Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Eh, kita menggunakan jerami ini dengan takaran tertentu. Ibaratnya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis teman-teman. Karena kalau dia posisinya terlalu tebal, maka kelembapan yang akan terjadi pada jerami ini itu akan menyebabkan tumbuhnya jamur-jamur, yang sebagian besar jamur itu akan berpengaruh ke tanaman kita teman-teman. Nah seperti ini kita bisa lihat, melihat buahnya seperti ini tergolong sangat aman ya sampai detik ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Cuman ada satu kekurangan, yaitu sempat 2 minggu tidak disirami hujan, dan kami pun ada kendala dalam penyiraman waktu itu. Jadi memang ada stres air dan menyebabkan ada kerontokan teman-teman. Tapi itu adalah hal biasa kita dalam bertani, jadikan pembelajaran. Nah jika kita lihat ya teman-teman ya, pada buah bagian atas ini akan tumbuh sangat banyak teman-teman. Nih seperti ini. Saya sangat antusias untuk melihat tanaman ini ya. Mungkin pada periode-periode selanjutnya juga saya akan tetap menggunakan mulsa jerami ini. Nah teman-teman, dengan menggunakan mulsa jerami ini, selain dari penyimpanan air yang lebih maksimal pada bedengan tanaman kita, sebetulnya ada nilai tambah yang memang sangat membantu di kalangan kita sebagai petani ya, yaitu kita lebih hemat dengan ongkos produksi atau biaya tanam. Karena dengan penanaman lebih kurang anggaplah 1000 atau 2000, itu biasanya kita membeli mulsa dengan harga 500 hingga 700 per gulung ya teman-teman ya. Nah jadi kita udah hemat dengan angka segitu, dan kita sudah bisa membelikan budget itu untuk pupuk ya teman-teman. Karena jerami padinya kita ongkosnya udah jauh sangat-sangat murah ya teman-teman, atau bahkan bisa gratis gitu. Jadi itu adalah nilai tambah yang mesti kita pikirkan di saat kita bertani ini. Jadi hal ini merupakan penanaman kami yang pertama kali ya di cabai merah keriting ini.
memang mendapatkan suatu pembelajaran yang saya rasa sih ini adalah hal yang baik gitu loh. Dan insya Allah akan kita lakukan terus ke depan dengan penyempurnaan tentunya. Sebagai petani pemula, saya sih belum bisa untuk mendikte atau mencap diri saya sendiri, wah saya berhasil nih, saya sudah bisa nih nanam cabai gitu. Belum teman-teman, masih sangat banyak hal yang harus kita pelajari seputaran tanaman cabai ini. Tapi setidaknya melalui channel ini ya teman-teman ya, saya sudah memberikan sebuah pengalaman menarik ya untuk kita semua ya teman-teman ya, bahwa walaupun kita nol modal atau nol dalam bentuk biaya dalam menanam cabai ini, bukan berarti kita itu nggak bisa untuk bertani gitu ya teman-teman. Karena selain hasil maksimal yang kita tuju dalam bertani ini, tapi dengan kita menekuni atau terjun ke dunia pertanian ini, begitu kita masih pun dalam proses penanaman, penggarapan lahan dan segala macam, kita sudah mendapatkan sesuatu hal yang bikin kita senang gitu dalam bertani. Kenapa demikian? Kegiatan yang berkaitan dengan alam ini teman-teman, atau kembali ke alam ini, memang memiliki sensasi yang tiada harganya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki persoalan secara individu, secara personal gitu ya, baik itu dalam usaha yang digeluti lagi hancur-hancurnya atau kayak gimana, baik itu stres, depresi gitu, ayo kita kembali ke pertanian. Karena sejatinya kembali ke alam itu sangat-sangat, wah sangat enjoy dah. Saya udah rasakan semua itu, makanya saya berani berbicara. Ayo teman-teman, komen di kolom komentar. Kalau dilihat dari tekstur daun ya teman-teman ya, ini tidak sampai di angka 2% dari populasi yang saya tanam ini mengalami keriting teman-teman. Ini sangat bagus pertumbuhannya seperti ini. Padahal apakah saya boros pestisida dan sebagai macamnya? Itu tidak teman-teman. Karena saya menggunakan metode dengan minim budget. Ya bagaimana sih caranya saya untuk berpoya-poya di penggunaan pestisida tentunya. Karena mulai dari awal penanaman saya memang menerapkan berkebun ini dengan modal yang sangat minim, yaitu modal receh teman-teman nih. Jadi walaupun buahnya belum selebat atau ya sebelum selebat yang punya master atau suhu semua ya, tapi saya sangat mensyukuri ya teman-temannya seperti ini. Oh, matahari. Nah seperti ini, bagi saya sendiri ini teman-teman udah sesuatu hal yang luar biasa ya. Kita pindah sebelah sini aja. Oke, sorry videonya agak goyang-goyang ya teman-teman ya. Nih seperti ini. Ini bagi saya pribadi ini udah sangat luar biasa ya sebagai petani pemula. Yang ini adalah pertama kalinya kita menanam cabai merah keriting ini teman-teman. Kemarinnya kita nanam itu cabai rawit ya, yang di video sebelumnya juga udah ada. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel ini juga. Coba lihat itu, wow. Alhamdulillah ya teman-teman ya, pembelajaran yang sangat berarti bagi saya. Walaupun ada beberapa batang yang buahnya kurang maksimal, tapi nggak masalah teman-teman. Ini sudah sangat luar biasa sekali gitu ya. Ini adalah pengalaman pertama loh gitu nanam cabai, tapi tetap bisa kita melihat buahnya seperti ini. Jika kita membicarakan tentang jenis pupuk yang digunakan saat saya menanam cabai ini ya teman-teman ya, secara otodidak, sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang berlebihan atau kayak gimana ya dalam jumlah pupuk yang saya gunakan. Bahkan ini sangat kurang mungkin ya jika dibandingkan dengan metode penanaman dari kawan-kawan yang lain. Nah, saya sampai detik ini baru menggunakan TSP, KCL,
dan juga Ponska. Hanya itu saja teman-teman. Dengan spray yang bagian atas menggunakan Abamectin dan Kurakron gitu. Jadi untuk kalium, kalsium itu saya pribadi belum bisa untuk menerapkan di cabai ini, karena jujur sejatinya teman-teman, kita masih mengharapkan cabai ini bisa untuk mendiri, atau kita tunggu beberapa yang mateng, nantinya panen pertama bisa terjual dan kita mendapatkan uang, baru kita belikan pupuk yang lebih lengkap untuk menuju fase buah yang kedua. Karena itu adalah teknik saya dalam berkebun teman-teman, dengan pola modal receh ini. Jadi yang pertama memang saya hajar dengan kandungan unsur hara yang di tanah apa adanya. Bahkan ini tidak pakai dasaran kimia sama sekali teman-teman, hanya menggunakan Ponska yang saya kocor begitu sudah pindah tanam, lalu kayak saya kocor lagi dengan KCL, TSP seperti itu. Sebetulnya ini mungkin belum ada atau tidak pernah dibuat ya sama orang ya, karena itu adalah kemampuan saya saat ini, jadi saya menerapkannya seperti itu teman-teman. Tapi ya alhamdulillah, apapun itu saya akan ucapkan alhamdulillah. Mau hasilnya 1 biji 1 batang, mau 2 biji 2 batang, atau alhamdulillah dia lebih daripada itu teman-teman, ini seperti ini. Alhamdulillah, berapapun hasilnya akan saya syukuri, karena saya sudah bisa kemarin itu menumbuhkan mereka ini dengan modal yang minim, dan mereka sudah berbakti mengeluarkan 1-2 buah untuk saya gitu. Itu udah alhamdulillah sekali. Jadi berapapun hasil dari mereka, insya Allah kita tetap mendapatkan ujung, istilahnya mendapatkan keuntungan dari mereka. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman semua petani-petani milenial tentunya, yang paling khusus, ayo kita bertani, ayo kita selalu sharing informasi seputar pertanian melalui channel ini. Bagi kalian yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ayo jadikan channel ini menjadi salah satu wadah kita untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan sharing ya. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan salam kenal, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.